sebuah lembaga, tidak hanya TK saja, tetapi sebuah lembaga itu memiliki 7 aset atau modal ataupun kekuatan yang dimiliki oleh lembaga itu. Dengan kekuatan dan modal itu, sebuah lembaga akan bisa berjalan dan bisa berkembang. Apa saja itu 7 aset modal yang kita miliki? Yaitu yang pertama, aset manusia, kemudian aset finansial, aset sosial, kemudian yang ketiga aset fisik, kemudian aset yang ketiga, dan yang terakhir adalah aset agama. Untuk yang pertama yaitu tadi sudah kita jelaskan ya, ada 7 aset nih Bu. Jadi next, untuk yang pertama adalah aset dari manusia. Ini bisa diperkecil lagi untuk proyektornya biar lebih kelihatan. Bahwa di dalam sebuah lembaga ini ada aset manusia, khususnya di TK Islam ini. Aset manusia apa yang kita miliki, yaitu yang pertama adalah seorang kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini mempunyai sebuah kewenangan kebijakan dalam memberikan sebuah keputusan dalam menjalankan sebuah program di lembaga tersebut. Kemudian untuk yang kedua, aset yang dimiliki adalah calon guru penggerak, di mana program yang diberikan oleh pemerintah saat ini adalah memberikan jalan untuk mengembangkan potensi atau peningkatan dari mutu kualitas pendidikan itu berawal dari guru penggerak se-Indonesia. Jadi calon guru penggerak inilah yang diberikan amanah dan diberikan tugas dalam mengembangkan lembaga-lembaganya untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan menjadi pendidikan yang merdeka belajar. Memang karena kita sudah memakai kurikulum merdeka, bagaimana kita nanti memerdekakan belajar anak. Untuk selanjutnya, kami ada guru dan pegawai yang berkompeten. Maksudnya di sini guru yang ada di TK Islam ini sudah memiliki S1 semuanya, sarjana pendidikan PAUD semuanya, dan alhamdulillah kami juga dari gurunya sudah bersertifikat sertifikat pendidik. Kemudian kita lanjutkan modal apa yang kita miliki, yaitu modal murid. Murid adalah yang paling pokok, di mana murid ini berheterogen, maksudnya di sini itu bermacam-macam karakter. Jadi anak ada yang memiliki karakter ya satu dengan yang lain berbeda. Dengan karakter-karakter itulah kita nanti bisa mengembangkan sebuah potensi dengan banyak sekali. Misal kalau kita punya satu macam aja itu kan cuma satu saja. Tetapi kalau kita memiliki anak-anak yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda potensi, bahkan pengembangannya pun akan berbeda. Kemudian untuk aset berikutnya adalah orang tua atau wali murid yang heterogen, di mana ini adalah sebagai wujud sarana kolaborasi kerjasama dengan orang tua dalam menjalankan sebuah program. Tidak ada bisa berjalan tanpa kolaborasi dengan orang tua. Orang tua pun kita banyak sekali modal yang kita miliki karena dari berbagai kalangan, ada yang dari pegawai negeri, dari itu, dan juga nanti ini bisa dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran anak. Kemudian paling terakhir itu adalah komite, di mana komite ini kita sebagai wujud paguyuban sekolah kita yang kita lakukan untuk mewakili dari semua orang tua wali murid TK Islam 02 Komapati. Nanti kita juga diajak kerjasama dalam sebuah kegiatan. Jadi kalau lembaga kami itu bila ada kegiatan, komite yang akan diajak kerjasama. Dengan komite ini nanti wujud kerjasama itu nanti akan bisa terlaksana. Kemudian kita lanjutkan ke model berikutnya, model nomor 2. Bu, ini bisa next. Diklik bawahnya aja Bu. Ya. Selanjutnya kita model sosial. Model sosial Bu.
Model sosial apa yang kita miliki di TKI Selama 2? Bahwa di model sosial ini kita memiliki model sosial yaitu kerjasama dengan instansi terdekat di lembaga kami. Kebetulan lembaga kita area di kota, jadi kita mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi seperti kemarin ada pemadam, dengan perpustakaan, dengan ataupun dengan instansi daerah, misalnya kepala desa. Dengan daerah kemarin yang kita sudah berdiri di Sarirejo itu, kita juga bekerja sama untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk berikutnya, model sosial apa yang kita miliki yaitu KKG, di mana di model ini kita bisa bersosial dengan teman-teman sejawat, seperjuangan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan guru dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Jadi kalau KKG ini nanti kalau panjenengan dapat WA, minta tolong dijemput ya, karena ini mau KKG. Itulah wujud kita sebagai pengembangan diri guru dalam peningkatan kompetensi guru. Kemudian ini juga ada IGTKI, di mana IGTKI ini tingkat kecamatan. Kebetulan juga Bubi sudah masuk di organisasi IGTKI sebagai bendahara. Jadi kita mempunyai aset organisasi IGTKI. Kemudian dari pihak yayasan, ini sangat-sangat mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan. Apapun kegiatan yang kami lakukan, kami akan meminta izin kepada yayasan dalam rangka pengembangan. Begitupun juga dalam mengembangkan bagaimana pengembangan lembaga ini untuk bisa ke depannya, itu adalah dari juga kerjasama dari yayasan, bahkan dorongan dari pihak yayasan. Kemudian yang terakhir ini kita juga mengikuti IG PAUD, yang namanya IG PAUD MNU Kecamatan Pati. Kebetulan kami dari pihak TK, Bu Nur Nasihah sebagai Ketua IG PAUD MNU Kecamatan Pati, jadi memiliki banyak sekali kompetensi dalam pengembangan pembelajaran di sekolah. Next, Bu. Lanjutnya kita ke modal politik. Modal politik ini adalah modal yang dilakukan seorang kepala sekolah, yakni dalam pengembangannya. Bagaimana tentang kewenangannya dalam melakukan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengkoordinir kepentingan warga sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang paling penting adalah kebijakan tersebut merujuk kepada keperpihakan pada murid. Untuk selanjutnya kita punya model agama dan budaya. Apa saja yang ada di sekolah kita, yaitu model agama adalah guru agama, tokoh masyarakat, serta itu ada guru rebana, ada guru tari, di situ ada pembelajaran bahasa Jawa di setiap hari Kamis, di situ juga ada peta seni budaya di akhir tahun ajaran. Kemudian juga ada budaya positif, di mana budaya positif ini kita lakukan setiap hari pembiasaan seperti dengan pembacaan Asmaul Husna, seperti dengan sholat duha, kemudian infak, kemudian tata tertib keyakinan kelas. Jadi pembiasaan-pembiasaan inilah yang kita terapkan di modal budaya. Kemudian apalagi, yaitu kegiatan keagamaan. Apa ya keagamaan yang kita lakukan, yaitu memperingati hari-hari besar keagamaan. Jadi anak juga dikenalkan dalam kegiatan keagamaan. Seperti tadi hari Ramadan kita ajak dengan pesantren Ramadan, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan Nuzulul Quran. Anak-anak ini akan diperkenalkan dengan kegiatan keagamaan. Nah, dengan itu anak-anak dapat mengenal budaya serta agamanya dan melekat dalam diri anak. Kemudian di bawah lagi ada modal fisik, yaitu modal yang kita miliki apa saja yang ada di fisik di lembaga kita, yaitu gedung sekolah. Alhamdulillah gedungnya sudah berlantai 2. Kemudian untuk ruang administrasi kantor,
dilanjut dengan ruang guru, dilanjut dengan aula yang kebetulan satu atap di aula atas ya, dengan kelas multifungsi. Kemudian di ruang kelas, kemudian ada ruang kesehatan UKS, ada perpustakaan itu di pojok baca juga, kemudian juga ruang bermain dan juga dapur dan juga toilet. Kemudian untuk bagian instruktur, maksudnya infrastruktur ini adalah sarana prasarana yang kita pakai dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja? Yaitu ada banyak sekali, ada listrik yang paling ada listrik karena kita memakai listrik semuanya ya. Ada wifi, ada televisi, ada LCD, proyektor, ada laptop, komputer di situ ya. Kemudian juga alat musik, alat rebana, dan juga APE yang ada di setiap kelas. Nah, kita lanjut ke model lingkungan. Model lingkungan sekolah kita apa saja? Yang pertama ada swalayan. Kita dekat swalayan ya, ada luas dan juga ada. Di situ kita juga melakukan kerjasama dengan pihak ada maupun luas dalam peningkatan pembelajaran. Jadi kalau kita kemarin sudah mengadakan kegiatan kolase bersama anak-anak di swalayan. Jadi pembelajarannya langsung di swalayan ada begitu. Terus kita lanjutkan ketika kita dekat dengan lapangan atau alun-alun. Anak-anak kita kenalkan di tengah-tengah kota. Anak-anak bebas mengkreasikan apa sih alun-alun itu, apa sih manfaatnya lapangan itu, kita manfaatkan untuk apa. Ini untuk pembelajaran, di mana pembelajaran tapati itu apa saja. Anak bisa melihat di situ ada petanya di situ. Kemudian kita lanjut, maaf ini sawah ya. Jadi sedikit melencong, cuman kita memang terapkan karena memang kemarin kita diajak untuk menanam padi. Kebetulan kemarin juga ketika wisata edukasi saya terapkan di sini sawah karena kita juga sudah belajar mengenal jual beli. Kemudian nanti dengan pabrik di sini. Kemarin kita sudah melakukan kunjungan ke industri dengan pabrik plastik. Jadi memang anak-anak kita ajak untuk mengenal berbagai profesi dengan bagaimana bahan ini bisa berubah menjadi bahan apa. Bahan limbah menjadi bahan plastik yang akan berguna. Jadi anak-anak tahu ternyata limbah yang kita buang ternyata juga bermanfaat, nanti bisa diolah lagi seperti barang jadi kembali. Nah, kemudian di halaman sekolah, kita punya halaman sekolah. Anak-anak bisa bermain bebas di halaman sekolah dengan berbagai pembelajaran. Mungkin dengan pembelajaran codingnya, bagaimana dengan pembelajaran fisik motoriknya. Kemudian juga bisa dipakai untuk menanam tanaman halaman luas. Kemudian kita juga dekat dengan Masjid Agung. Ini apa yang kita manfaatkan ketika kita dekat sama Masjid Agung? Kita pakai untuk kegiatan keagamaan. Seperti dengan kemarin kita mengadakan pesantren Ramadan di masjid, di mana itu anak-anak bisa praktek langsung mengenal namanya tempat ibadah. Kemudian anak-anak juga tahu bagaimana cara berwudu, ini tempat laki-laki dan perempuan, bagaimana cara kita nanti menjaga kesucian dari masjid, dan juga bagaimana cara kita sholat laki-laki sama perempuan. Di situ anak-anak bisa tahu dengan pembelajaran yang kami berikan. Kemudian next kita lanjut ke modal berikutnya, yaitu modal finansial. Modal finansial ini adalah aset yang kita miliki dalam pendanaan. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah dana BOP yang tiap tahun kita mendapatkan, dan itu pun tergantung jumlah muridnya. Jika semakin banyak jumlah muridnya, maka dananya akan semakin banyak. Jika muridnya sedikit, maka ya sedikit. Jadi kemudian kita lanjut yaitu SPP, yaitu dari iuran orang tua. Maka kami dengan memohon kerjasama SPP dari orang tua sebagai bentuk peningkatan pengembangan kualitas pembelajaran dalam lembaga kami.
karena sebuah peningkatan itu tanpa adanya modal ini kita tidak bisa berjalan. Jadi maka kami masih meminta atau memohon kepada wali murid untuk SPP-nya. Kemudian ada infak yang kami adakan setiap tahun ajaran baru, ada infak. Ketika panjenengan pendaftaran pertama ada infak. Kemudian yang selanjutnya adalah tabungan sekolah. Tabungan sekolah ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perwujudan kita mengajari anak-anak biar tahu, oh ternyata bagaimana cara berhemat, bagaimana cara kita nanti untuk menabung, uangnya seperti ini, tidak dipakai untuk jajan semuanya, tapi nanti buat tabungan. Jadi dengan adanya seperti ini, pembelajaran ke anak itu akan terkena di hati sebagai wujud hemat beranak. Kemudian selanjutnya yaitu tentang model. Kami sampaikan tadi makalah dari 7 aset lembaga TK Islam 02 Kampati. Jadi kami paparkan dan ini nanti mohon dari ibu kepala sekolah, dari ibu guru, dari perwakilan mama-mama, dari wali murid dan juga dari bapak, begitupun dari ibu yayasan untuk berkenan berpendapat atau mungkin ada yang bisa ditambahi dan juga mungkin bisa dikembangkan lebih baik kembali. Cukup ini dari saya kembalikan ke Ibu Nana sebagai MC-nya. Terima kasih sekali atas perhatian dan perhatiannya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu monggo saran tanggapan dari teman-teman guru, ibu kepala, monggo mama, ibu bapak wali murid TK Islam 2 Kampati dalam monggo. Masukan dari penyelenggara, pengurus yayasan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Terima kasih atas undangan dari Buria. Di sini saya sebagai wakil dari yayasan yang kebetulan pada pagi ini membawakan acara. Mengenai acara pada pagi hari ini, kita sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada Buria serta teman-teman guru yang ikut membantu, dan kita bahagia bahwa salah satu dari guru kita ikut dalam kegiatan calon guru penggerak Gebules. Alhamdulillah sudah diterangkan tadi beberapa aset yang kita miliki. Bukan hanya aset berupa finansial ataupun material, tapi juga ada aset sosial, aset budaya, dan banyak hal yang telah dimiliki oleh TK ini. Kita berharap dengan adanya guru penggerak nanti bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan segala aset yang ada, yang bukan hanya berupa fisik dan materi tadi, tapi juga dari SDM-nya, dari para guru-gurunya, dan nanti mungkin dari ketika Buria sudah selesai kegiatan ini, nanti insya Allah TK ini akan semakin maju, semakin terdepan, dan semakin membanggakan. Amin. Dari kami cukup sekian, monggo dari wali murid ataupun dari kelurahan Mbok Menawi ada tambahan. Monggo Pak Joko.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sembilan guru yang mulia atas akhir kegiatan ini. Kami mengapresiasi juga. Terus tanggapan untuk anak-anak program kembang ini diharapkan yang bisa lebih berkembang, ini diarahkan di sosial yang apa. Mungkin lebih mengarah anaknya, lebih mengarah kemana? Iya. Jangan itu kenyataan apa terus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dari pihak kelurahan atas tanggapannya bahwa tadi berkaitan dengan sosial, yaitu tadi bagaimana ini nanti untuk berkembang ke anak begitu. Kita next ke modal sosial Bu Umi ya. Jadi memang tambahan dari modal sosial nanti bisa ditambah begitu gitu Pak. Bisa banyak kerjasama seperti adanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar, maksudnya dengan yang bisa memberikan pembelajaran buat anak didik, karena memang anak didik ini banyak sekali karakter dan potensi yang dimiliki. Memang kami rujuk juga dengan banyak program, jadi tadi banyak program ekstra, di mana nanti kita juga di bagian modul terakhir nanti Bapak kita juga mengadakan program, harus diusulkan 3 program yang sudah kami usulkan ke pihak yayasan yang semoga nanti di tahun depan bisa di ACC, yaitu program prasiaga. Prasiaga ini adalah pramuka prasiaga, yaitu anak usia dini, namanya prasiaga. Itu adalah pramuka buat anak usia TK. Kemudian program yang kedua, kami juga mengajukan ke pembelajaran coding, di mana pembelajaran coding ini kita melatih anak di bidang IT, yaitu anak pengenalan tentang laptop, komputer, pemakaian dan sebagainya. Kemarin sudah di kelas saya, itu sudah saya terapkan, cuman baru pengenalan, belum ke permainannya, karena di dalam pembelajaran coding ini nanti ada beberapa permainan yang akan dilakukan anak, tidak hanya sebatas game saja, tetapi ini ada indikator-indikator ketercapaian di dalam pembelajaran coding tersebut. Bagaimana dia menghidupkan, menyalakan, karena apa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang perkembangan zaman ini sangat melesat banget ya. Jadi anak-anak itu sudah paham dengan TikTok dan sebagainya, itu sangat mengkhawatirkan buat kita. Namun di lembaga ini kita mengantisipasinya dengan seperti itu Bunda. Jadi kita mengadakan pembelajaran coding yang kebetulan dulu pernah kita programkan. Pembelajaran coding ini nanti kita jadwalkan begitu. Saya selanjutnya yang ketiga ini adalah program yang satu adalah program saya. Maaf. Tadi prasiaga, terus pembelajaran coding, dan kemudian yang terakhir itu adalah pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan tradisional. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi kita banyak sekali sudah ada model sosial, di mana ini yang terkait dengan anak-anak kita ajukan ke kerjasama dengan instansi, di mana kerjasama ini kita lakukan dengan berbagai pihak. Ada tadi sudah kita ajarkan dengan keamanan, misalnya kita juga dengan pihak kepolisian, pihak juga dengan literasi yang kita terapkan adalah dengan perpustakaan, kemudian kita terapkan lagi dengan pemadam kebakaran, kemudian kita juga dengan
Yang belum ini Bapak, belum adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Oke. Jadi memang kemarin ketika kami ditanya sama Bapak PP, kelemahan atau kekurangan apa yang Ibu kendala, jadi saya tulis memang kita belum adanya kerjasama dengan instansi daerah lembaga, maksudnya ke daerah kepala kelurahan ya kalau di sini kelurahan. Jadi belum adanya kerjasama dengan pihak kelurahan yang terkait untuk pembelajaran anak. Nanti kita bisa mengadakan kerjasama, mungkin kalau di kelurahan itu ada kegiatan, anak kita bisa diajak untuk ikut serta dalam kegiatan. Begitu karena kebanyakan kalau di desa itu kan daerah desa ya Pak, jadi kepala desa itu kalau ada sedekah bumi itu murid-muridnya itu ditampilkan di pas kegiatan itu. Jadi ketika saya tanya di sini ya, makanya saya tanya apa di sini itu ada seperti kayak di desa? Nggak ada Bu, adanya. Iya, adanya itu ada ketika kira budaya patis, itu juga sudah pernah kita lakukan, sudah pernah ikuti, cuman memang setahun sekali, cuman tidak salahnya kita nanti bisa memperkenalkan budaya. Kalau memang di tempat-tempat sebuah desa itu ada yang namanya sedekah bumi, nah anak-anak kita ajak untuk perkenalan tentang tumpeng, tentang itu. Cuman biasanya kalau di pembelajaran kami hanya kami setelkan video Bu, jadi ternyata itu ada yang namanya rasa syukur kepada kita bahwa itu ada sedekah bumi, sedekah laut. Nah anak-anak itu tuh antusias ketika dia mengenalkan ketoprak. Nah itu dia nanti besok kuliah kesini ya mau lihat wayang ketoprak, itu sangat antusias sekali. Ternyata budaya-budaya itulah yang memang harus kita lestarikan sebagai wujud kita sebagai budaya yang laras muri-muri lestari budaya kita sendiri. Apalagi ini yang paling sangat kita minim sekali itu pemakaian bahasa Jawa. Banyakkan sekali itu memang memakai bahasa Indonesia. Apalagi anak saya sendiri Bu yang memang padahal desa banget ya, itu juga pakainya bahasa Indonesia. Memang kayak gitu. Tapi kalau kita pindah di Solo, saya sendiri juga orang Jawa, tapi nggak Jawa banget. Ketika saya berada di Solo itu saya juga longa-longo Bu, karena bahasa di situ bahasa halus banget gitu kan. Nah, apalagi kita itu biasanya yang ngopo biasa ngotot ya. Jadi tapi saya itu selalu belajar berusaha untuk ketika setiap hari Kamis dinten niki dinten apa rencang-rencang kan ngoten. Dinten Kamis kuliah aku pakai bahasa Jawa sulit banget. Mesti ngoten komentarnya, ternyata anak-anak itu merasa sulit bahasa Jawa. Tapi lama-kelamaan enggak apa-apa, kan pelan-pelan. Ayo nanti di kuliah pakai bahasa Jawa dengan anggota badan, desa-desa sampai ngetos, pinara itu apa kuliah lah, sampai seperti itu. Hal-hal yang sepele itu kita harus terapkan karena memang itulah budaya kita yang memang apalagi kita di tengah kota ya Pak. Jadi apa yang saya gali itu di pembelajaran bahasa Jawa itu adalah unggah-ungguhnya. Jadi sama orang tua itu bahasanya berbeda. Jadi anak-anak tahu, oh saya Bu enggak nganggo bahasa Jawa. Ngapunten nggih, ngapunten. Lah itu anak itu sekarang itu sudah tahu seperti itu. Ketika awal belajar memang mereka sulit, tapi ternyata lama-kelamaan anak-anak sudah begitu paham. Kalau minta maaf ngapunten. Kalau lewat niku permisi, derek langkung, amit, dan seperti itu anak-anak akan budaya Jawa kita itu akan tetap melekat walaupun memang sudah dimasuki budaya-budaya asing. Ya. Nah dari itu beberapa kerjasama yang kita lakukan, namun memang karena kita terkendala banyaknya kegiatan, kita juga sangat minim. Namun insya Allah nanti kita sebagai bahan evaluasi kita tiap tahun nanti bisa kita kembangkan kembali di bidang sosial untuk lebih kepada anak-anak, karena nanti kita terapkan tadi ke gurunya, namun yang untuk ke anaknya lebih sedikit. Campur takjil setiap Ramadan itu sebagai wujud sosial dan gilaras. Jadi nanti untuk yang kerjasama dari pihak kesehatan, pihak keamanan, kita akan tetap
selalu jaga biar nanti tetap kegiatan tetap berjalan kembali. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak barangkali untuk menjawab pertanyaannya. Monggo untuk sanesnya sakit untuk menanggapi dari perwakilan Bu Guru yang belum, karena tadi sudah dari tokoh masyarakat, monggo dari Bu Gurunya saya persilakan atau mungkin dari Bu Kepala Sekolah, monggo. Terima kasih. Terima kasih, hanya sedikit tambahan. Sebenarnya itu kita ada kerjasama. Kemarin itu kebetulan pas September, bulan September ada kerjasama dengan pihak kelurahan terkait dengan lomba anak-anak. Tapi dari kami mohon izin karena kebetulan waktu itu bertepatan dengan agenda kita visitasi akreditasi. Jadi kita fokus ke kegiatan visitasi akreditasinya. Jadi untuk anak-anak yang tawaran dari kelurahan sama Puskesmas kerjasama dengan kelurahan itu waktu kalau tidak salah yaitu bulan September. Dari kami, khususnya dari TK Islam 02 mohon diizin tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Terus untuk selanjutnya perlu kami sampaikan, semisal kerjasama dengan pihak-pihak luar terkait dengan kegiatan pembelajaran anak-anak, nanti memang kita agendakan semisal kemarin belum bisa terlaksana, insya Allah kita agendakan untuk tahun ajaran baru ini nanti bisa terlaksana. Barusan kemarin itu juga ada tawaran kerjasama dari Sultan itu untuk kegiatan outing kelas di Sultan itu. Terus ada lagi juga tawaran kerjasama dari Paskola. Kalau Paskola dari Fibercastle. Untuk kegiatannya itu kalau Fibercastle mewarnai itu, lomba mewarnai. Itu terus untuk penggunaan bahasa Jawa. Memang akhir-akhir ini anak-anak itu untuk bahasa Jawa terus tindak tanduk sopan santun itu memprihatinkan. Makanya sekalian mumpung ketemu panjenengan nyuwun tulung nanti kerjasamanya, karena anak-anak itu kalau di sekolah itu hanya berapa jam. Nyuwun tulung untuk di rumah karena kita itu bisa jadi guru untuk siapa saja, kita juga bisa belajar dengan siapa saja. Kita itu bisa belajar dengan anak-anak kita. Dari anak-anak itu kita bisa belajar banyak, belajar kesabaran, belajar ketelatenan ibaratnya ya. Dengan siapa saja itu kita bisa belajar. Ini yang saya pesankan, titip anak-anak kalau di rumah semisal sudah biasa, maksudnya biasanya anak-anak kenapa kok tidak bisa bahasa Jawa? Ya karena kita nyontoninnya itu, maksudnya kita itu ngajak komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Kalaupun misalkan kita dari awal mengajak anak-anak kita di rumah bahasa Jawa, nanti misalkan bahasa Indonesia tidak masalah, tapi kan selalu kita sisipkan bahasa Jawa, apalagi untuk yang bahasa-bahasa yang jarang didengar oleh anak. Terus terlebih-lebih untuk tingkatan-tingkatan, karena dalam bahasa Jawa itu kan ada ngoko, ada kromo halus, kromo yit. Nah, seperti itu sekarang jarang sekali anak-anak mengenalnya. Semisal seumpama kita bertamu mau pamitan, biasanya secara budaya kan pulang dulu kan ngaten ya.
wangsul mantuk wangsul nggih mboten ayo kondur riyen ampun mboten karena kondur niku untuk yang nggih ngoten kan wonten tingkatan-tingkatanipun ya terus semisal misalnya napa maem nggih maem ayo didari sik riyen karena bahasa daerah itu kadang seperti ini itu seringkali tidak kurang diperhatikan mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin tidak terpikirkan oleh kita di terus dahar tindak ya ditindak di ada lagi kan tindak itu kan kagum sing langkung sepuh katen tindak kondur dahar nah niku sering nggih saya sendiri tuh sering mendengar kalau misalkan saya mendengar seperti itu misalkan kadang kan nggak sadar teman-teman di antara teman-teman leru kadang kan pamit kan bubi kondorin kadang pas pamit kata ibu dek waktu siang ya seperti itu kadang kan refleks tidak karena ketidaktahuan karena tidak sadar kata itu saja mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ini terkait dengan pembelajaran Geberia model lingkungan alam. Tadi kan kita sudah belajar banyak dari bekerja sama dengan swalayan, terus belajar di alun-alun, sawah, pabrik, halaman sekolah, masjid agung yang terlewat di pasar. Jadi kita memang belum di pasar. Jadi kita memang belum pernah masuk ke pasar. Kalau ke pabrik sudah, terus ke mana itu ke Indomaret sudah, sudah. Alhamdulillah sudah pernah semua. Dan yang belum memang kita ke pasar. Jadi semoga besok tahun ajaran baru bisa diprogramkan untuk mengenalkan anak-anak cara jual beli langsung terjun ke pasar. Ngaten nggih? Semoga itu bisa bermanfaat untuk anak-anak, untuk kemajuan TK kita juga, ditambah program yang bermanfaat yang lebih baik. Ngaten kemawon, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan tambahannya dari Bu Dini. Tadi betul asal kita adalah terdekat dengan pasar dan pergoangsan. Namun kita belum pernah mengadakan pembelajaran di pasar tersebut. Nanti insya Allah kami akan agendakan bagaimana pembelajaran nanti anak terjun di pasar. Begitu ya Bu Dini. Nanti bisa kita tema apa? Nanti anak bisa melakukan jual beli dengan pedagang yang di pasar langsung. Jadi ketika anak-anak itu akan lebih menarik, lebih mengingat ketika anak-anak itu terjun langsung di lapangan. Karena apa? Itu adalah pengalaman langsung. Itu lebih terekam di memori anak, begitu ya. Namun ini nyuwun sewu Bu Kepala, Bu Guru semuanya dan Ibu-ibu, ini adalah model tadi yang kami identifikasi secara bersama dengan Bu Kepala. Namun ini tidak pakem, boleh ditambahi, boleh dikurangi, atau mungkin mau dikembangkan lagi. Namun ini kan sebatas diskusi untuk apa? Ini untuk kemajuan kita bersama. Bagaimana kita mengembangkan lembaga secara bersama-sama. Dari tingkat masyarakat tadi sudah memberikan keterbukaan kita untuk kerjasama dengan pihak kelurahan,
dengan orang tua, nanti kita kerjasama dengan orang tua dan kita gurunya, begitupun juga dengan ibu kepala yang memberikan kebijakan atau kewenangan, tinggal mengakses kegiatan kita. Atau mungkin ada tambahan dari mama-mama, monggo. Sampun. Terima kasih sekali untuk tambahan dan sanggahnya. Mungkin dari Bu Guru Buni mau tambahin lagi, mau ke pantai misalnya, ditambah lagi pantai itu tidak apa-apa Bu. Karena memang kemarin itu, iya, karena kemarin itu teman-teman itu saya tuh sampai nggak, belakang sekolahnya itu hutan. Nah pas diskusi begitu, belakang sekolah saya itu hutan. Ternyata hutan itu dipakai pembelajaran ketika IPA, kan cuma SD itu. Jadi anak-anak silakan untuk bereksperimen di hutan tersebut mencari apa dan nanti untuk dijelaskan. Nah, ya. Nah kalau ini nanti ini adalah aset yang kita miliki, mungkin boleh ditambah lagi, mungkin dengan yang lain nggak apa-apa. Monggo, Buni, sambung, Bu Dewi, Bu Nana, sambung. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait diskusi aset, pemetaan aset di TK Islam 02 Kamanpati. Semoga tadi sudah ada tambahan dari pihak masyarakat dan dengan pihak kepala sekolah dan juga dari rekan guru. Semoga ini nanti aset-aset yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki ini dapat kita kembangkan dengan baik. Namun memang butuh kerjasama dari panjenengan sedanten. Ngaten nggih. Terima kasih dari kami. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlaksana. Semoga acara pada pagi menjelang siang ini membawa manfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas kerawahannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Nana.